Sini semua. Sudah, Pak. Iya, iya. Berapa orang? 29 orang. Hmm, kita ada berapa semua? 42. Ya, Ada 42. 42 mahasiswa. Oh, iya, iya. Kira, baiklah kita mulai ya. Agak repot nih, karena aplikasi baru saya belum kenal. Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, ini saya kesempatan, ya saya orang baru ya. Ini Fakultas Syariah, saya baru sekali. Baru kali ini diminta pada saya untuk mengasuh mata kuliah teori dan praktek hukum acara peradilan agama. Eh, Sekedar untuk ya perkenalan singkat saja, saya bekerja sebagai hakim di Pengadilan Agama Pekalongan atau berada di Kota Pekalongan. Kenapa minta sebagai mengasuh mata kuliah ini? Padahal di PA Kajen juga banyak hakim, saya nggak tahu apa mungkin mereka nggak sempat atau nggak mau. Dan ini pun saya mengisikan waktu di hari Sabtu, jadi di luar jam dinas. Karena dinas kami Senin sampai Jumat. Ya. Ini juga menurut waktu yang tersedia, apalagi di bulan Ramadan ini. Eh, ini belum masuk semua. Eh, ya. Jadi itu sih apa namanya RPS-nya itu sudah disiapkan. Udah ada RPS-nya. Biasanya kalau RPS itu dari dosennya, Pak. Ya, ada dosen diberikan nggak ke mahasiswa supaya tahu pembahasannya yang akan dipelajari. Terus saya Maksudnya kasih aja gimana? supaya Oh iya. biar biar kirim aja ya. Ya, Pak. Iya. Ini ya ini karena sambil mencari bahan itu, karena ini kita pertemuan pertama. Ya kalau biasanya kalau pertemuan tetap muka langsung kan ada perkenalannya. Ini ya, sekedar tahu nama saja. Nanti kita lihat di absennya.
sebentar ya. Kalau menurut RPS itu kita belum belajar teori langsung, tapi karena besok Sabtu depan saya nggak bisa mengajar karena masih di perjalanan antara Jakarta dengan ke Medan ya. Kebetulan saya berasal dari Aceh, di menempuh jalan yang panjang. Jadi kita isi materinya, kita isi materinya pada hari ini juga. Sama seperti di kelas C tadi. Jadi ini karena bulan Ramadan juga nggak nggak sepenuhnya juga bisa kita manfaatkan. Apalagi tadi bermasalah dengan linknya. Jadi kita persingkat lah. Jadi hukum acara peradilan agama itu pada umumnya itu sama sebenarnya. Hukum acara perdata secara umum yang berlaku di peradilan umum. Namun karena di peradilan agama ini kekhasannya itu berkaitan dengan Islam. Jadi pengadilan agama itu sama dengan sebenarnya pengadilan agama Islam. Karena yang mengajukan itu hanya orang Islam. Personalitas keislamannya itu salah satu azas. Jadi kalau yang bukan Islam tidak bisa diterima. Kecuali kalau sengketa ekonomi syariah. Jadi nasabah yang tidak dilihat agamanya, tapi kalau dia sudah mengikatkan dengan akad syariah, itu sengketanya itu diajukan ke pengadilan agama. Itu saja beda. Kalau yang lain wajib dari kalangan umat Islam. Itu udah dibaca ya, RPS-nya. Halo? Masih Mahasiswa dibaca, sekalian? Pak. Masih dibaca, Pak. Oh ya. Itu sebetulnya ada pengertian sejarah, sumber hukum dan azas-azas hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama. Itu sebenarnya di pertemuan kedua. Nah, ini karena pertemuan pertama tidak begitu terlalu panjang, maka kita masuk ke materi ya. Ada satu buku yang berkaitan dengan RPS ini. Nah, ini saya kirim juga bukunya supaya langsung kita baca atau kita pahami. Saya kirim juga bukunya.
Jadi kalau ada buku nanti saudara bisa baca langsung, walaupun nggak saya terangkan secara detail. Sudah bisa dibuka? Bukunya udah bisa dibuka? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya. Hmm. Juga lagi buka ini karena nggak ada buku langsung. Di bukunya judulnya Hukum Acara Peradilan Agama plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab. Jadi ini ada teks bahasa Arab, Risalah Qadha Umar bin Khattab kepada apa, nanti akan kita lihat di situ. Jadi risalah ini mengandung hukum acara dalam peradilan Islam. Jadi tentang hukum acara ini, coba kita lihat di halaman 7 ya. Ya. Di situ pengertian hukum acara peradilan agama. Itu disebutkan di pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Undang-undang ini tahun 89 masih berlaku, sebagiannya berlaku, walaupun sudah ada direvisi tahun 2006 dengan 2009 ya. Nomor 3 2006 dan nomor 50 tahun 2009. Di situ disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali yang tercantum dalam undang-undang ini. Jadi pada umumnya adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Jadi ada pengecualiannya. Jadi di undang-undang yang ada di lingkungan peradilan agama, itu secara khusus akan ditentukan. Jadi sama juga seperti hukum acara jinayat yang berlaku di Aceh ya. Nah, itu pada umumnya juga mempedomani kepada hukum acara pidana atau KUHP. Tapi karena jinayat berlaku di Aceh itu berlandaskan syariat Islam,
Jadi ada hukum acara tersendiri secara khusus. Itu diatur dalam Kanun nomor 7 tahun 2013. Kemudian hukum materialnya itu dalam Kanun nomor 6 2014. Namun sekarang sudah ada terjadi revisi lagi 2005 kemarin, 2025 kemarin. Sudah kenal dengan hukum jinayat yang berlaku di Aceh? Halo, mahasiswa? Kalau yang di Aceh Pernah? belum Pak, tapi untuk fikih Jinayah secara keseluruhan kami sudah mengambil mata kuliahnya. Oh, hukum jinayat secara umumnya saja. Iya betul. Jadi kalau secara hukum Islam itu ada hukum murafaat namanya, hukum acara. Tapi kalau yang berlaku di Aceh, ya, itu dicantumkan dalam kanun. Jadi tidak sama hukum acara pidana secara umum. Seperti masalah zina, itu kalau di hukum acara masuk ke materialnya secara hukum pidana, kalau dulu kan hubungan beda jenis karena suka sama suka tidak dihukum zina. Tapi kalau di jinayat di Aceh itu, jangankan hak zina, berkhalwat saja itu sudah termasuk pelanggaran syariat. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah di tempat yang tersembunyi itu sudah dihukumkan khalwat. Nah, mereka harus dihukum hukuman cambuk dan sebagainya. Itu juga berzina. Jadi berzina tidak sanggup membuktikan dengan 4 orang saksi yang melihat peristiwa zina, tapi bisa jadi berdasarkan pengakuan yang bersangkutan di persidangan setelah diminta sumpah. Nah, itu hukum acara secara Islam. Jadi kalau hukum acara pidana secara umum tidak berlaku. Tapi kalau dibanding dengan hukum pidana yang baru sekarang, yang berlaku tanggal 2 Januari 2026 ini, orang nikah siri saja itu sudah termasuk pidana. Nikah siri yang tidak didaftarkan ke KUA atau yang berwenang, lembaga yang berwenang, itu sudah termasuk pidana. Atau dia perkawinan secara siri dan termasuk berselingkuh dan sebagainya. Jadi itu tadi dalam pasal 54. Kemudian dari para pakar hukum juga memberikan pengertian hukum acara perdata ini. Antara lain ada Wiryono Projodikoro, bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan. Dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Atau juga nanti akan disebutkan perdata material. Seperti Sudikno Mertukusumo memberikan pengertian secara singkat, itu adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material. Sini material dibuat.
sehukum materi. Jadi hukum acara itu disebut juga dengan hukum formil. Ya. Nah, itu cara untuk mempertahankan hukum material. Di sini disebutkan tidak disebutkan di persidangan, tapi di muka pengadilan. Nah, tadi disebutkan di muka pengadilan menurut Wiryono Projo Dikoro. Jadi kalau sudah menghadap ke pengadilan, begitu mendaftar perkara, itu sudah berlaku hukum acara. Sampai ke persidangan, sampai perkara itu putus, dan kalau perlu sampai eksekusi, nah itu berlaku hukum acara. Jadi semua tahapan itu ada acaranya, ada ditentukan dalam berbagai aturan. Kalau sebelum berlaku dulu pendaftaran secara online, itu para pihak mendaftar sendiri ke tempat pendaftaran perkara. Kalau dulu ada meja-meja istilahnya. Ada meja 1 tempat mendaftar perkara dan membayar biaya perkara. Kalau di meja 2 itu tugasnya mencatat di register. Dulu registernya besar deh. Di semua perkara dicatat. Kemudian di meja 3 nanti mengeluarkan produk pengadilan. Apakah itu putusan, penetapan, atau akte cerai kalau bentuk perkara perceraian. Nah, sekarang pendaftaran perkara itu sudah secara online, malah wajib. Ya. Jadi kalau tadi saya katakan yang bersangkutan yang berperkara, jadi berperkara itu juga bisa yang bersangkutan atau kuasa hukumnya. Ada istilah kuasa hukum itu ya kalau didampingi oleh atau dikuasakan kepada pengacara, advokat. Tapi bisa juga kuasa itu diberikan kuasa kepada yang ada hubungan darah. Itu namanya kuasa insidentil. Jadi kalau ada hubungan bersaudara kandung, kemudian orang tua kuasakan kepada anak misalnya, atau anak kepada orang tua, itu namanya surat kuasa insidentil. Jadi ada format nanti dibuat surat kuasa, setelah itu didaftarkan di register kepaniteraan pengadilan agama. Setelah didaftarkan itulah menjadi sah. Kalau perkara tadi didaftarkan secara online, begitu didaftarkan langsung tahu berapa biaya perkara itu sesuai dengan pihak-pihak ditentukan dalam gugatan, baik dalam wilayah hukum maupun di luar wilayah hukum pengadilan agama yang didaftarkan. Itu nanti akan tahu kapan sidangnya, di ruang sidang berapa, itu langsung tahu. Itu juga nanti persidangan, ada masa setelah mediasi akan dilakukan sidang secara online. Jadi jawab-menjawab, ada jawaban, replik, duplik, pengajuan bukti tertulis, itu tidak menghadap di persidangan lagi, tapi secara pengiriman di-upload di ekor Mahkamah Agung. Jadi kalau pengacara itu sudah terdaftar di Mahkamah Agung, sehingga mereka dimanapun bisa berperkara seluruh Indonesia. Nah itu pengertian hukum acara. Ada juga disebutkan lain, lebih konkret lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata
mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya. Itu tadi pelaksanaan putusan teman saya eksekusi. Jadi bagaimana dalam suatu gugatan atau permohonan itu juga berlaku hukum acaranya. Sebutkan identitas para pihak, alamatnya lengkap termasuk emailnya. Kemudian pengadilan mana ditujukan. Kemudian tanggal gugatan atau permohonan itu harus ada. Itu kalau tidak ada tanggal, termasuk juga surat kuasa, tidak ada tanggal itu tidak sah surat kuasanya. Nah, itu di surat kuasanya saja itu sudah berlaku hukum acaranya atau formilnya. Kemudian formilnya suatu gugatan bagaimana setelah identitas, nah itu duduk perkaranya bagaimana, itu positanya bagaimana, terus petitumnya bagaimana, apa yang dituntut. Nah, itu antara petitum dengan posita harus sejalan. Jadi tidak boleh dicantumkan di petitum atau tuntutan atau permintaan, tapi di posita tidak ada. Kemudian di posita disebut tapi tidak